Bayangkan kamu sedang bermain tangkap bola. Lalu, salah satu temanmu melempar bola ke arahmu, dan sebagai penerima, kamu dengan cepat menyadari di mana seharusnya posisi tangan kamu agar bisa menangkap bola dengan benar. Pernah nggak sih kamu penasaran bagaimana otak kamu bisa membuat keputusan secepat itu? Bagaimana informasi bisa dengan cepat disalurkan dari mata, lalu ke otak, lalu ke tangan untuk menangkap bola? Atau bagaimana kita bisa merasa disayangi ketika ada seorang yang memeluk kita? Bagaimana kita secepat mungkin menghempaskan lengan ketika ada serangga yang menggigit? Atau secepat mungkin berlari ke wastafel ketika tangan kita terbakar akibat memasak? Nah, ini semua akan terjawab ketika kita mulai mempelajari sistem saraf. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya satu stimulus. Adapun sel penyusun sistem saraf adalah neuron. Nah, selanjutnya mari membahas mengenai struktur sel saraf atau neuron. Bagian pertama adalah akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target terakhir, yaitu organ ataupun otot. Selanjutnya adalah bagian dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Adapun nukleus merupakan satu organel yang berisi materi genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf tersebut. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Lalu, bagaimana sih sel saraf itu bekerja? Salah satunya dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari. Ketika seseorang memegang gelas berisi kopi yang panas, maka saraf aferen akan menghantarkan impuls dari neuron sensorik menuju otak. Kemudian, saraf eferen akan menghantarkan sinyal dari otak tersebut menuju ke sistem otot ataupun sistem organ agar segera melepaskan gelas yang panas tersebut. Lebih jelasnya, dendrit merupakan bagian yang berfungsi sebagai penerima input dari sel saraf yang lain berupa sinyal listrik, lalu kemudian melewati soma atau badan sel saraf yang mengandung nukleus. Adapun akson berfungsi sebagai pengirim sinyal, yaitu mengirimkan respon berupa sinyal listrik ke sel saraf yang lain sampai tiba pada sistem otot yang akan memberikan reaksi. Selanjutnya, mari membahas sistem saraf pada aves. Aves, dalam hal ini burung, dikenal sebagai hewan yang memiliki otak yang kecil sehingga dianggap sebagai hewan yang kurang pintar. Namun, pendapat tersebut merupakan pendapat yang tidak benar dikarenakan dia memiliki sistem neuron yang bekerja dengan baik di otaknya untuk bisa mengingat dengan baik bahkan sekelas dengan simpanse ataupun orangutan. Pada gambar ini dapat terlihat bahwa burung sudah memiliki otak serta sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf tepi pada burung itu berupa serabut-serabut yang keluar dari otak serta juga keluar dari sumsum tulang belakang. Membahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian otak pada burung. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar ini merupakan bagian otak burung yang paling besar dan permukaannya tidak berlipat-lipat, namun berisi paling banyak sistem saraf, sebagaimana pada otak manusia. Otak besar ini juga terbagi menjadi belahan kiri dan belahan kanan. Kemudian, bagian yang ditujukan pada nomor 3 adalah otak tengah. Otak tengah pada burung berkembang dengan sangat baik dan berfungsi sebagai sistem saraf pusat penglihatan. Adapun bagian yang ditujukan pada nomor 2 adalah otak kecil. Otak kecil pada permukaannya mengandung lipatan-lipatan sehingga dapat menampung sistem saraf lebih banyak lagi daripada otak besar. Ini menandakan bahwa burung memiliki keseimbangan yang cukup tinggi sehingga pada saat mereka terbang mereka dapat menyesuaikan diri atau memiliki tingkat keseimbangan yang baik. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah sumsum penghubung. Bagian ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari medula spinalis menuju ke otak. Burung juga memiliki pusat penciuman yang disebut dengan lobus olfaktorius, berada di ujung atas otak besar. Sedangkan untuk pusat penglihatan yang disebut dengan lobus opticus berada di dekat otak tengah. Nah, teman-teman, itulah dia pembahasan mengenai sistem saraf utamanya pada hewan vertebrata. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.